Ayah dan Bunda. Mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar. Perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah. Pagi, siang, petang kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu, bagaimana dengan Bunda? Tidak pernah dihiraukannya rasa sakit yang mendera. Apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkannya. Itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan, kita bermunajah. Kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Rahman, ya Rahim. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami, ya Rob. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Rob. Jikalau mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka terluka. Bahkan air mata keluar dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbana. Untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami mohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah, jangan diazab. Jadikan kuburnya taman-taman syurga. Berikan haruman-haruman syurga di alam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di alam kuburnya. Kami
menjadi saksi ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Tapi jikalau nanti ya Allah Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu ya Rob, rindu hati ini menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya ya Allah. Ya Rabbi, ya Rabbana, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan indah tanpa mereka ya Rob. Mereka yang telah membuat kami seperti ini, mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabbana, jangan biarkan kami terpisah, jangan biarkan kami terpisah ya Allah. Jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajahnya ya Allah. Ya Rabbana, selamatkan mereka, selamatkan mereka. Nah, video yang baru saja kalian saksikan tadi merupakan contoh dari orang yang sedang berpuisi. Emang puisi itu apa sih? Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang diciptakan berdasarkan ungkapan perasaan penyair. Jadi, pengertian puisi adalah ungkapan emosi penyair yang dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh makna. Dalam puisi terdapat unsur-unsurnya. Ada 7 unsur. Yang pertama tema, yang kedua kata imaji atau pencitraan, yang ketiga diksi, yang keempat gaya bahasa atau majas, yang kelima irama, yang keenam tipografi, dan yang ketujuh kata konkret. Yang pertama ada tema. Tema pada puisi merujuk pada gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair melalui puisinya. Tema pada puisi misalnya percintaan, ketuhanan, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Nah, perhatikanlah contoh puisi berikut. Contohnya yaitu puisi doa karya Chairil Anwar. Bisa kalian lihat bahwa dari judulnya saja sudah terlihat bahwa tema puisi di sini bertemakan ketuhanan. Selanjutnya kata imaji atau pencitraan. Kata imaji atau pencitraan pada puisi merupakan susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Jenis citraan pada puisi yaitu citraan penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan juga peraba. Nah, bisa kalian lihat contoh puisinya dengan judul Sebab Dikau. Aku boneka, engkau boneka, penghibur dalam mengatur tembang, di layar kembang bertukar pandang, hanya selalu sepanjang dendang.
Nah, kata tembang itu merupakan citraan pendengaran. Kata pandang yaitu citraan penglihatan, dan kata dendang merupakan citraan pendengaran. Unsur yang ketiga yaitu diksi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan penyair untuk menyampaikan makna puisi. Pemilihan diksi yang tepat dapat membuat sebuah puisi lebih bermakna. Lihatlah contoh puisi pada berikut ini. Aku telah beranjak. Mengapa harus beranjak? Kenapa tidak berdiri saja? Nah, itu adalah pilihan kata dari sang penyair agar puisi ini terlihat lebih puitis. Lalu berteriak di dalam kerinduan kepada jiwa-jiwa yang telah pergi. Nah, mengapa harus kata-katanya seperti itu? Itu merupakan pilihan kata dari seorang penyair. Selanjutnya unsur yang keempat yaitu gaya bahasa atau majas. Majas adalah bahasa kiasan yang digunakan penyair untuk menciptakan kesan tertentu bagi pembaca. Jenis majas yang biasa digunakan adalah majas personifikasi, majas metafora, majas hiperbola, majas simile, repetisi, dan lainnya. Yang pertama yaitu majas personifikasi, yaitu majas yang membandingkan benda tak bernyawa dengan sifat yang menyerupai manusia. Contohnya, ribuan tetesan air menyerbu bumi, memaksa sang awan untuk menangis. Nah, kata menyerbu dan menangis merupakan sifat yang dimiliki oleh manusia. Namun pada puisi ini, kata tersebut diaplikasikan kepada sebuah benda yang tak bernyawa. Nah, hal tersebut dinamakan dengan majas personifikasi. Nah, selanjutnya ada majas metafora, yaitu majas yang selalu membandingkan suatu objek dengan objek lain, yang dimana kedua objek tersebut mempunyai sifat yang hampir sama. Contoh pada puisinya, malam dan wajahku adalah satu warna, dosa dan nafasku adalah satu udara. Artinya, malam artinya itu gelap, dan jika si sang penyair menyamakan wajahnya dengan malam, artinya wajah si sang penyair ini adalah gelap. Lalu, dosa dan nafasku adalah satu udara. Nafas, dia si sang penyair ini selalu berhembus. Dia menyamakan dosa dan nafasnya, artinya nafas dan dosanya itu selalu terus mengalir. Majas yang selanjutnya yaitu majas hiperbola, yaitu majas yang menggunakan bahasa secara berlebihan. Contohnya, kulitnya seputih susu, wajahnya bersinar menyilaukan mata. Nah, kata-kata tersebut digunakan secara berlebihan. Jika ada kalian menemukan pada puisi, itu artinya si sang penyair menggunakan majas hiperbola. Majas yang selanjutnya yaitu majas simile, yaitu majas yang menggunakan perumpamaan. Kata yang biasa digunakan majas ini adalah seperti, bagaikan, ibarat, dan lain sebagainya. Contoh pada puisi, kau bagaikan embun yang jatuh ke lantai jiwaku. Jika kalian menemukan puisi yang mengumpamakan seseorang seperti dengan menggunakan kata bagaikan, seperti, ibarat, nah artinya sang penyair menggunakan majas simile. Selanjutnya yaitu repetisi, yaitu perulangan bunyi suku kata dan kata. Contoh pada puisinya, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Nah, terdapat dua kata perulangan yaitu aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Jika kalian melihat puisi dengan perulangan seperti ini, itu artinya kalian sedang melihat repetisi. Unsur yang selanjutnya yaitu irama. Irama pada puisi berfungsi untuk memberi jiwa pada setiap kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu, misalnya sedih, suka, kecewa, bahagia, dan lainnya. Irama biasanya berupa penekanan nada seperti keras atau lembutnya sebuah nada. Jika kalian ingin menentukan sebuah irama pada puisi yang kalian buat, lihatlah dulu isi pada puisi tersebut.
Bisa kalian lihat contoh pada puisi ini, aku masih petarungmu. Dari kata tersebut dapat terlihat atau tergambar jelas bahwa sang penyair itu menggunakan irama yang semangat. Unsur yang keenam yaitu tipografi. Tipografi adalah tatanan lirik, bait, dan kata yang menghasilkan suatu bentuk fisik yang mampu mendukung isi, rasa, dan suasana dalam puisi. Unsur yang ketujuh atau yang terakhir yaitu kata konkret. Kata konkret adalah kata yang merujuk pada suatu yang berwujud dan memungkinkan memunculkan imaji yang berhubungan dengan kiasan atau lambang. Contoh kata konkret yaitu rumah, pantai, dan lain sebagainya. Artinya, kata konkret ini kita bisa menggambarkan atau membayangkan bagaimana bentuknya. Perhatikan contoh puisi berikut ini. Hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon yang berbunga itu. Kata hujan kita bisa membayangkan bentuknya. Artinya, kata hujan merupakan kata konkret. Lalu kata pohon. Kata pohon kita bisa membayangkan atau melihat bagaimana bentuk pohon itu. Artinya, kata pohon bisa disebut sebagai kata konkret. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pengertian dan unsur-unsur puisi. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.